Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi seluruh penonton podcast Muhi. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu nih sama host yang spesial dan guest yang gak kalah spesial. Hai, kenalin nama aku Ines dari bidang media dan komunikasi, host Poppy kali ini, dan partner saya. Halo, aku Cindy dari bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Kali ini Poppy ada pembaharuan loh teman-teman. Iya nih, yang awalnya Poppy hanya bisa kalian nikmati di Spotify, yang bisa kalian lihat di description box di bawah, sekarang Poppy bisa kalian nikmati lewat YouTube. Nah, sekarang karena kalian udah kenal nih sama hostnya, kalian juga harus kenal dong sama guestnya, yaitu dari bidang advokasi. Ayo nih kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik memperkenalkan diri. Halo. Halo, aku Delvano dari bidang advokasi. Aku Zahra dari bidang advokasi. Wah, guest Poppy kita kalian dari bidang advokasi ya ternyata. Nah, karena bidang advokasi ini ada orang-orang yang menghubungkan antara siswa dengan pihak sekolah. Podcast kali ini kita akan membahas topik yang berhubungan dengan bidang advokasi. Kalau boleh tahu apa aja tuh Kak Ines topiknya? Nah, karena guys kita ini dari bidang advokasi Kak, kita juga punya beberapa topik. Salah satunya itu introvert dan extrovert. Menurut Kak Cindy sendiri, Kak Cindy itu lebih ke introvert atau extrovert sih? Kalau aku sih, aku lebih ke extrovert. Oh, ini pertanyaan menarik banget loh Kak. Kalau menurut aku itu lebih condong ke introvert. Kalau menurut Kak Fano sama Kak Zahra, kalian itu lebih condong ke introvert atau extrovert sih? Aku orangnya cenderung pendiam ya. Aku sedikit ngomong. Aku baru tahu Kak kalau Masa Kak sih? Fano itu pendiam. Jadi kayak aku ngerasa aku ini ekstrovert banget gitu. Kalau ekstrovert ya jadinya. Terus kalau Kak Zahra itu gimana Kak? Kakak itu lebih masuk ke introvert atau extrovert nih? Aku lebih condong ke ekstrovert ya, walaupun ada sedikit lah bumbu-bumbu introvertnya, tapi aku lebih condong ke ekstrovert sih sejauh ini gitu. So far ya. So far so good. Kan kita udah tahu nih kita ini extrovert atau introvert. Menurut Kak Zahra dan Kak Fano, introvert dan extrovert itu pengelompokan yang baik atau buruk sih? Kalau menurutku pengelompokan introvert sama ekstrovert ini bukan satu hal yang buruk ya. Justru malah kayak suatu hal yang bagus, karena ketika kita udah tahu diri kita ini introvert atau ekstrovert, kita itu lebih bisa mengendalikan diri kita. Jadi segala sesuatu yang akan kita hadapi ke depannya, kita tuh lebih bisa menahan ataupun lebih bisa mengendalikan dengan tahu bakal gimana ke depannya. Pendapat Kak Fano bagus banget ya, aku setuju juga Kak, aku setuju. Jadi menurut kalian nih kan, introvert dan extrovert itu bukan pengelompokan yang buruk. Terus kita kan sering banget nih denger orang-orang itu ngomong kalau introvert itu orangnya pendiam, relasinya kecil. Sedangkan orang-orang extrovert itu kebalikannya banget. Terus kalau menurut kalian stigma itu bener nggak? Atau kalian bisa mematahkan stigma tersebut? Boleh dong Kak Tuni? Kalau dari aku bisa ya dipatahin, karena dari sisi introvert sama ekstrovert tuh punya kelebihan masing-masing. Karena dia punya kelebihan masing-masing, otomatis ada sifat yang dari diri dia itu untuk belajar. Karena sebenarnya orang introvert itu sama sekali kita nggak bisa anggap remeh, nggak bisa kita anggap ya di bawah banget tuh kan nggak bisa ya. Terus orang ekstrovert juga kita nggak bisa selalu banggain dia di atas, terus tuh nggak bisa. Kita tuh dari orang introvert sama orang ekstrovert tuh harus sama-sama saling mengerti, harus sama-sama saling menghargai kalau misalkan sifatnya emang seperti itu. Tapi bagaimana dari diri kita sendiri aja untuk mengambil stepnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari si introvert sama extrovertnya ini. Jadi kalau misalkan dia udah belajar untuk lebih baik lagi, jadi diri dia itu bisa berkembang, jadi bisa dipatahin stigmanya gitu sih. Keren. Wah, ternyata stigmanya bisa dipatahkan ya Kak. Terus tanggapan kalian nih tentang topik yang habis kita bicarain itu bakal mempengaruhi masa depan kita nggak sih? Nah, jadi kayak introvert itu apakah bakal lebih sukses atau extrovert bakal lebih sukses atau dua-duanya sama atau nggak mempengaruhi sama sekali sih Kak? Jadi menurutku sebenarnya mereka ini sama aja ya, introvert atau extrovert. Dan juga kalaupun mereka ada di lingkunganku, mereka itu nggak aku anggap beda gitu. Jadi emang udah dari kecil aku ngebiasain buat berteman dengan siapa aja. Jadi kayak mereka aku gitu loh. Juga kalaupun relasiku nanti ada dari teman-teman yang introvert dan extrovert, tuh bakal kayak bikin hidupku jadi lebih berwarna gitu loh. Jadi lebih enak aja, lebih seru aja relasinya.
Kalau menurut aku juga sama ya, sifat introvert atau extrovert tuh gak mempengaruhi besar gitu sama masa depan kita. Karena kalau misalnya kita punya mimpi, rintangan dan tantangan apapun pasti kita bakal lewatin gitu. Kalau misalkan udah punya mimpi, punya niat yang lillahi ta'ala mayyasifun gitu misalnya. Benar. Aku setuju banget, keren banget ya Ines jawabannya. Keren, asli. Wah, nah Kak Fano dan Kak Zara, sayangnya waktu kita udah selesai nih. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Kami host dari Popme ingin mengucapkan maaf karena kesempurnaan itu juga lagunya Rizky Febian. Di kota Berlin banyak melati. Melati putih buat seremoni. Sekian dari kami, host Popme. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yo, wo. Boleh. Cing, kucing keluar, kucing. Cing, kamu jangan ikut podcast kami. Sumpah tadi aku mau ketawa itu gara-gara muka kita tuh yang buncak. Yang direkam tadi. Iya, malu banget Ines itu aku udah kayak ada shortcutnya gitu. Oh, ada